Kenyan maksud menghinakan sesuatu salah kan ya keji-keji orang. Kan untuk ya mengurang-urangkan orang. Dia itu kurang, dia itu memang kenyan makna menghinakan sesuatu salah. Mana? Boleh kalimat itu baik masuk sang-sang ada maksud menghinakan diri, oh dia kurang, dia keji. Itulah makna kata Imam Ghazali, membersihkan hati bagi Allah, yaitu iktikad olehmu bahwa tiada selain Allah yang mampu memberi manfaat, tiada selain Allah yang mampu memberi mudarat. Hai mutasawuf. Jadi inilah arti menyucikan hati bagi Allah Ta'ala, yaitu iktikadkan bahwasanya barang yang lain daripada Allah itu bukan hanya memberi manfaat, tidak mampu memberi manfaat dan tiada mampu memberi mudarat. Maka tiada berpegang ia melainkan atas Allah. Ya. Menanyu tujuan ilmu tasawuf supaya hati kita bersih, suci, iktikad kita daripada apa? Daripada iktikad yang salah. Maka murad dengan menghinakan barang yang lain Allah. Ini makna yang kedua. Ini makna yang kedua. Tadi makna yang pertama. Makna atau arti daripada menghinakan barang yang lain daripada Allah. Nyan menyohana tafsir kata penghina gok mendung. Pak Jaya, kamu hina karena kamu bukan Allah. Kamu hina. Sama ini kan orang yang hina, kita mulia. Kemenangan. Nyan hana ngaji tafsir. Apa makna menghinakan selain daripada Allah? Maksud dengan menghinakan barang yang lain daripada Allah itu diiktikadkan bahwasanya tiada memberi mudarat dan tiada memberi manfaat ia. Titik. Hai sesuatu selain Allah hanya memberi manfaat, sesuatu selain Allah tidak mampu memberi mudarat. Yang makna menghinakan sesuatu selain hebat kita. Hana hebat man, obat hana hebat, doktor hana hebat karena hana mampu memberi hai makna mampu memberi manfaat bukan dokter yang memberi sembuh. Mana maksud Yang makna menghinakan sesuatu selain daripada Allah. Kesimpulan yang kedua. Menurut versi Imam Ghazali, arti daripada ilmu tasawuf dua. Yang pertama, menyucikan hati bagi Allah. Dan yang kedua, menghinakan sesuatu selain daripada Allah. Yang kedua, apa makna menyucikan hati bagi Allah? Adalah iktikad olehmu bahwa sesuatu yang memberi mudarat manfaat hanyalah Allah. Makna menghinakan sesuatu selain Allah adalah tidak mampu memberi manfaat dan tidak mampu memberi sesuatu selain daripada Allah. Nyambang. Yang kena aku buat jalannya menyana pandang hijau awaknya balian. Nah bertasawuf. Itu kan aku sumbang satu balai kalau penin namanya. Ini kan tasawuf. Yang kan orang ini kan ngaji sama saya, aku hebat-hebat, yang tengku anak tasawuf. Aduh, gurai-gurai roh. Merasa hebat dia 30 tahun sama aku. Kalau nggak aku ajarin mana dia habis ada. Anak tasawuf. Biarpun pada hakikatnya gak yang purna, tapi anak tasawuf. Sering kita dengar itu kan. Dah balik, aku balik je roh. Aku balik genggam tangan nanti mana murka kita dia. Memang nah bahasa kan lebih bahaya murka seorang guru. Jadi guru pi baik semudahnya anggap pemurka-murka kepada murid. Natural. Kayak orang tua kan keramat bagi anak. Baik mau dengar duduk kabulnya kan? Enggak boleh. Natural. Ada aturan pakai. Dia apa hebat kalian? Hebat dia murid aku tuh. Murid ke. Anak bertasawuf. Keempat, dan tiada murad dengan dia, nyane
Setelah diberi makna apa maksud daripada menghinakan sesuatu selain Allah, bla 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 bla, ditambah lagi baik salah paham. Baik salah paham ditambah, diperkuat lagi dengan kalimat dan tiada murad dengan dia menghinakan sesuatu selain Allah, mengkejikan dia dan mengurangkan dianya. Konyan maksud menghinakan sesuatu salah kan ya keji-keji orang. Kan untuk ya mengurang-urangkan orang. Dia itu kurang, dia itu memang hina. Kan yang makna menghinakan sesuatu selain Allah. Boleh kalimat itu baik masuk sang-sang ada maksud menghinakan diri. Oh, dia kurang. Dia keji. Kemana itu? Cukup bahaya menghina kalimat hukumnya. Padahal sudah diberi maksud menghinakan sesuatu selain Allah adalah meyakini dalam hati bahwa sesuatu yang Allah hanya mampu memberi mudarat, sesuatu yang Allah hanya mampu memberi bukan maksud menghinakan diri sesuatu Allah adalah mengkejikan dia dan mengurangkan dia. Konyol maksud. Salah paham. Pulang dari sini tak hina aja rumah. Nah, kamu bukan Allah, kamu selain Allah, kamu hina. Konyol tujuan. Benar. Tunggu. Jadi menurut kebanyakan ahli tasawuf. Yang kedua menurut Imam Ghazali. Yang sebenarnya bagaimana? Jawab. Dan yang sebenar adalah bahwasanya tasawuf itu tamarah. Tamarah itu apa? Tamarah? Buah. Yang sebenarnya adalah tasawuf itu adalah buah sekalian ilmu syariah. Buah daripada ilmu syariat. Hasil mungkin ada buah menyohana batang. Kan mungkin na buah kalau tidak ada batang. Mungkin na batang menyohana pohon. Mungkin na pohon menyohana akar. Mudah-mudahan untuk menghasilkan buah berawal dari akar. Syariat. Ya, bet tasawuf je ke paton depan. Paton terdepan syariat. Menaji. Kai culik rumah itu takdir Allah. Kamu ramahnya. Kayaknya mobil kehilang. Yang memberi manfaat Allah, yang memberi mudarat Allah. Jadi yang sebenarnya bahwasanya tasawuf itu tamarah sekalian ilmu syari. Yang sekalian sekalian ilmu syari. Jangan setengah-setengah. Yang setengah-setengah pun hana samarah, hana buah. Sekalian ilmu syari. Dan tiada ia kawaid yang maksus. Kawaid itu undang-undang. Adakah undang-undang yang terkhusus dalam nutas? Punya ilmu fikih nak kawaid khusus, nak undang-undang khusus, ilmu untuk berijtihad. Nah, usul fiqh. Kalau tasawuf hanya yang terkhusus. Biarpun sudah ada yang mengkhusus. Artinya banyak yang lain. Khusus kan tertentu, makna khusus tertentu. Untuk mencapai ilmu tasawuf banyak cara. Yang menang apa? Banyak cara. Salah satu cara aja dengan mengenal namimah dan muhlikat dan yang lain-lainnya makna. Hana yang terkhusus, hana yang terkhusus. Hana tertentu mesti dengan ini yang mana. Ada cara yang lainnya menang makna. Tiada ia tasawuf kawaidah. Kaedah yang maksus, yang mudawwanah. Makna mudawwan kan? Gimana kemudawan yang kekal dari dulu sampai sekarang yang mana mudawwanah. Umpama sekarang diketemukan tata cara untuk membersihkan hati dengan ini boleh. Makna mudawwan kan dari dulu turun temurun. Biarpun ada yang mudawwan yang mana. Jadi tidak mesti tertentu mudawwan yang turun temurun. Tapi punya kawaid usul fiqh yang turun temurunan. Hanya terciptakan kaedah baru kan? Mana maksudnya? Apa maksudnya?
Punya untuk ilmu tasawuf tidak ada kaidah-kaidah yang maksusah dan tiada yang mudawwana. Mudah-mudahan mudawwan menan. Kemudian dan dinamakan dia dengan tasawuf. Ya, kenapa disebut dengan nama tasawuf? Nah, dinamakan dia tasawuf dengan tasawuf karena banyak atas ahlinya tasawuf memakai sufi. Orangnya sufi, sifatnya tasawuf. Kita selama ini memandangkan tasawuf kan orang yang pakai baju mentempel-tempel kusut. Kan benar ya? Kok kumuh yang tasawuf? Kau jangan salah. Begitu takalan orang kok kuto gejak begini kumuh. Itu orang tasawuf. Belum tentu. Yang mana Mas Haji? Baik itu menjadi patok. Orang bertasawuf memang kebanyakan. Kebanyakan. Bukan itu patokan. Mereka itu berpakaian kusut. Kemana? Tapi bukan atas nama pakaian kusut itu orang tasawuf kan. Ada juga orang gila yang pakaian kusutnya sampai salah paham. Ya, jadi banyak ahlinya itu memakai pakaian sufi seperti yang bertampai yang menantel guru. Pakaian pakaian tempel-tempel. Orang tasawuf kan orang yang bersih hati. Penting dia tutup aurat. Kan bajai bermesi hugu. Hugu bajai mana? Bukan nggak boleh pakai. Kan? Hati waktu pakai sesuatu karena apa? Hugu nama merek bajai. Itu betul aku tuh merek bajai. Sebab orang cari kesalahan di merek baju untuk. Bak contoh komplain kadang. Di debat bak contoh. Yang maksudnya apa? Kenapa disebutkan mereka disebut ilmu itu ilmu tasawuf? Jawab karena banyak atas ahlinya memakai sufi seperti yang bertambah. Maka disebut tasawuf. Kata Imam Asy'ari, hikmah ilmu tasawuf bahwasanya mereka itu tiada mendapat oleh mereka itu akan kain yang sempurna. Tafsir haba tadi oleh Imam Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari mampu memberi definisi makna tasawuf karena beliau ahli tasawuf. Yang mana ini? Kenapa pakai baju yang mentampai? Jawab. Salah satu jawaban karena mereka itu tiada mendapati oleh mereka itu akan kain yang sempurna daripada yang halal, tetapi sepotong-sepotong titiknya tempe yang putuh-putuh tempenya nggak pakai. Kita ada baju bagus, tak pakai baju yang potong-potongnya kan tasawuf. Lu contoh. Setiap pakai baju terpotong-potong tempe belum tentu tasawuf, tapi kebanyakan ahli tasawuf bajunya pakai baju yang bertampai-tampai. Kenapa? Menurut Sya'rani, mereka tidak menemukan baju yang sempurna. Karena bagi ibadat, hang ketemu minta peng beli baju baru. Pergi ibadat, katruh royah anak pakai baju baru. Karena sehingga aku pakai baju yang lama. Karena kaidah laisal id bil libasil jadid. Bukanlah hari raya Id itu dengan baju baru. Walakinnal id akan tetapi yang dikatakan id bi taqwa yazid dengan takwa yang bertambah. Nyan makna hari raya Id, tidak salah. Nya kan mentang dalam nuansa hari raya Aidil Fitri. Halal bihalal malah nih ya. Bukan dikatakan kita sudah mengadopsi hari raya Aidil Fitri dengan karena baju baru. Tapi yang dikatakan Id itu adalah takwa yang bertambah. Tapi bukan makna enggak usah beli lagi baju baru. Kan bukan maknanya salah paham. Baju baru beli terus. Tapi bukan hakikat Id baju baru. Yang pahami baik-baik, baca sedikit lagi. Yang menurut Imam Syafi'i dan katakil hikmah.
Hikmah daripada ilmu tasawuf. Kata kil selain Imam Syarani, kil dikatakan orang. Kerana menyerupai mereka itu dengan ahli sufah. Ya, ahli sufah pada masa Nabi. Karena ahli sufah yang diceritakan dalam Al-Quran mereka tidak kerja, mereka tidak pergi sawah, tapi mereka duduk di emperan Masjid Nabawi. Begitu turun wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad, kali kedua mereka yang menerima. Yang membaca kisah ahli sufah, menyayat hati. Hai yang menyayat, hai menyedihkan hati yang seji. Kita baca dengan seksama kisah ahli sufah. Siapa mereka itu? Hanya makanan, mereka tidak kerja. Hanya menunggu wahyu yang turun kepada Muhammad, kali kedua langsung kepada mereka. Disebut ahli sufah. Cina baca kisahnya. Dalam ayat itu dikisah Masjid Nabawi. Jangan diterima oleh orang lain. Ditanya undangan kan ke 10 orang deh. Karena wahyu kan bahasa mulia. Mereka ingin kali kedua kemuliaan itu dapat kepada mereka, para sahabat. Ahli sufah. Jadi menurut Kil, hikmah daripada ilmu tasawuf adalah karena menyerupai mereka itu dengan ahli sufah. Maka disebut sufi, tasawuf. Kata Kil, karena safa. Kata yang lain lagi, hikmah tasawuf karena safaan. Apa arti safaan? Artinya jernih hati. Hati ke jernih disebutlah safaan. Hanya kata Kil. Jadi bervariasi. Hikmah daripada ilmu tasawuf.